Asap batirku, welcome back di channel kecil ini. Yang baru gabung selamat bergabung di Batir Ngopi. Seperti biasa, di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar yang kadang kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Matur suwun. Dalam satu pukulan, Xiao Yan mengusir lebih dari 10 murid unit penegakan hukum. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Yun Leng. Apa maksudmu dengan melakukan ini, Penatua Yun Leng? Tuan Xiao Yan, sebelum kecurigaan kami terhadap Anda diselesaikan, saya khawatir Anda tidak dapat meninggalkan Mystic Cloud Sect. Karena itu, tolong patuhi aku yang lama dan tetap di Mystic Cloud Sect untuk jangka waktu tertentu. Setelah pemimpin sekte kembali, kami akan menyelidiki masalah ini secara lebih rinci, kata Yun Leng samar. Mata Xiao Yan menyipit. Es dingin melintas di pupil matanya, tatapannya menyapu tanah yang terbuka dan segera berhenti di tubuh Yun Leng. Tangan yang dia gunakan untuk memegang gagang penguasa sedikit mengencang. Dia kemudian menghela nafas panjang dan tubuhnya juga mulai berangsur-angsur rileks. Merasakan tubuh Xiao Yan santai, Yun Leng juga diam-diam menghela nafas lega, sama seperti dia berpikir bahwa Xiao Yan bermaksud menyerah melawan. Bagaimanapun, yang terakhir tiba-tiba turun dari tanah. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah luar alun-alun. Hentikan dia! Tindakan tiba-tiba Xiao Yan menyebabkan wajah Yun Leng menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras. Mendengar perintah Yun Leng, Gye di samping sebenarnya adalah yang pertama untuk mengambil tindakan. Douki dengan kasar keluar dari tubuhnya, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya segera menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dalam sekejap, dia menyeberang lebih dari setengah panjang alun-alun. Tangannya yang keriput melengkung dan beberapa angin berhembus tajam. Saat angin terjalin, itu benar-benar samar mengunci ke Xiao Yan. Tindakan cepat dan tepat semacam ini benar-benar layak menjadi orang kuat dari kelas Dowling. Angin kencang yang datang dari belakangnya menyebabkan Xiao Yan mengerutkan alisnya. Penguasa Suan berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah. Tubuhnya, yang bergerak maju, berhenti. Menekuk lututnya, Xiao Yan segera melesat ke langit. Purple Cloud Wings muncul dengan gemetar di bahunya. Tanpa ragu-ragu, dia mengepakkan sepasang sayap dan dengan liar menembak keluar dari Misty Cloud Mountain. Saat dia memandang Xiao Yan yang sedang menuju ke langit, Yun Leng menjerit keras. Dia melambaikan tangannya dan tubuh tiga tetua jubah putih, yang tertua di platform batu, bergetar. Mereka sebenarnya perlahan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah dalam formasi segitiga, benar-benar menghalangi jalan mundur Xiao Yan. Tiga kis melonjak keluar dari tiga tubuh dan kekuatan penekan mereka yang kuat terkunci dengan kuat ke Xiao Yan. Di langit, sayap Douki di punggung tiga tetua berjubah putih perlahan mengepak. Karena Douki yang sangat besar tumpah, mereka benar-benar menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Tiga Dowangs, kekuatan The Mystic Cloud Sekte memang menakutkan. Saat dia menatap sayap Douki di punggung tiga pria tua berjubah putih, ekspresi Xiao Yan segera menjadi sedikit jelek. Xiao Yan, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Yun Leng mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Segera, tatapannya melirik ke arah orang-orang yang berkumpul di pohon-pohon besar. Dengan suara yang dalam, dia berkata, semua orang, melihat tindakan Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan benar-benar terlibat dengan kematian Mo Cheng. Karena itu, sebelum pemimpin sekte kembali, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Hal ini cukup serius dan saya mohon Anda semua untuk pengertian Anda. Kata-kata Yun Leng ini yang membawa sedikit kekakuan yang menyebabkan Fama dan yang lainnya menyatukan kedua alis mereka. Mereka saling melirik dan memutuskan untuk sementara menonton situasi. Melihat bahwa tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka, Yun Leng juga menghela napas lega. Tatapannya sekali lagi berbalik ke arah Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan hendak memberi perintah untuk menangkap Xiao Yan. Penatua pertama, adakah kesalahpahaman tentang masalah ini? Saya telah bertukar pukulan dengan dia sebelumnya. Jika dia benar-benar orang yang membunuh Mo Cheng, dia tidak akan memiliki pertempuran yang sulit denganku. Sebelum Yun Leng memberi perintah, Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut untuk berbicara. Yanran, untuk sementara kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Tidak peduli apa, aku setidaknya harus menahannya sampai pemimpin sekte kembali. Jika saya benar-benar salah padanya ketika saatnya tiba, saya, Yun Leng, akan meminta maaf kepadanya. Tangkap dia. Saat suara Yun Leng jatuh, kehadiran yang mengesankan dari tiga pria tua berjubah putih yang berada di depan Xiao Yan melonjak tiba-tiba. Tekanan dari kekuatan agung itu seperti badai petir yang akan menyelimuti seluruh lapangan.
Kehadiran megah yang tersebar di seluruh alun-alun secara langsung menyebabkan sosok Xiao Yan dengan cepat jatuh lebih dari 10 meter sebelum dia berhasil menghilangkan napas yang menyesakkan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ketiga lelaki tua berjubah putih itu dengan serius. Hatinya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sedikit rumit. Tiga Do Wang secara pribadi menyerangnya. Semua murid Misty Cloud Sect di alun-alun mengangkat kepala mereka dan menyaksikan pertempuran udara yang terjadi di atas mereka. Mereka juga merasakan bahwa sekte itu membuat masalah besar dengan mengirimkan tiga Do Wangs untuk menangkap Xiao Yan. Harus diketahui bahwa kekuatan ketiga sesepuh di langit yang digabungkan akan cukup untuk tidak memiliki banyak kesulitan menghentikan seseorang dari tingkat Do Huang. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Mu Cheng dan yang lainnya di pohon-pohon besar merasa itu luar biasa. Karena posisi khusus dari Misty Cloud Sect, orang-orang yang kuat dalam sekte jarang berpartisipasi dalam apa yang disebut peringkat untuk yang kuat dalam Kekaisaran Jiama. Kalau tidak, bukankah orang-orang tua ini menghabiskan lebih dari setengah tempat yang tersedia? Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan beberapa orang kuat merasa tidak puas dalam hati mereka, sesuatu yang Misty Cloud Sect tidak mau lihat. Oleh karena itu, selain pemimpin sekte Yun Yun, tidak ada yang lain dari Misty Cloud Sekte dalam 10 peringkat kuat dalam Kekaisaran Jiama. Ini juga termasuk tiga orang ini. Namun, jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka mungkin lebih lemah dari Windwalker, Feng Li, dan Do Wangs lainnya yang terkenal dalam 10 kekuatan Kekaisaran Jiama, yang diundang oleh Gu He untuk pergi bersamanya ke The Gurun untuk mencari api surgawi. Namun, jika mereka bertindak bersama-sama dan menggunakan metode Qi khusus dari Misty Cloud Sect bersama dengan teknik Dou terkoordinasi, bahkan Do Huang akan mengalami kesulitan menjatuhkan mereka dalam waktu singkat. Kali ini, mereka bertiga sebenarnya bertindak bersama untuk menangkap Xiao Yan. Tidak mengherankan bahwa semua orang di alun-alun itu terdiam. Sepertinya bocah kecil ini akan berada dalam masalah. Dengan tiga orang tua ini yang bertindak bersama, bahkan jika itu aku juga akan tertunda untuk sementara waktu. Jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sama seperti yang dia gunakan untuk membunuh Mo Cheng, dia pasti harus tinggal di Misty Cloud Sect hari ini. Jia Xingtian mengamati pertempuran di langit dan berkata dengan lemah. Old Fa, bukankah kamu berencana untuk mengambil tindakan? Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Xiao Yan juga adalah penatua terhormat dari asosiasi alkemis Anda, bukan? Jia Xingtian tiba-tiba menoleh ke arah Fama dan tersenyum ketika dia bertanya. Melihat situasinya sekarang, Yun Leng tampaknya memutuskan untuk menahan Xiao Yan. Bahkan jika saya melangkah maju, saya khawatir dia tidak akan mengubah keputusannya. Fama menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga harus tahu kekuatan Sekte Awan Berkabut. Saya adalah ketua asosiasi alkemis dan mewakili kepentingan seluruh asosiasi. Jika saya langsung bertindak untuk membantu Xiao Yan, itu akan merusak hubungan antara dua pihak kami. Karena itu, saya hanya dapat menemukan kesempatan untuk membantunya meminta belas kasihan. Selama Xiao Yan bukan pembunuh Mo Cheng, saya pikir Yun Yun akan memberi saya wajah ini. Jia Xingtian tertawa. Dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi Fama untuk bertindak pada saat ini dan membantu Xiao Yan menyelesaikan ancaman ini. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, ada kekuatan di belakang mereka dan mereka tidak bisa bertindak sesuka hati. Hai Bodong, yang mendengar percakapan mereka sambil berdiri di belakang mereka berdua, menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Benar-benar tidak terduga bahwa situasi, yang paling tidak ingin dilihatnya, masih terjadi. Namun, untuk pil pemulihan spiritual ungu, bahkan jika hal di depannya adalah gunung besar ini yang disebut Misty Cloud Sect, dia hanya bisa mengeraskan kepalanya dan menyerbu ke depan. Xiao Yan, menyerahlah. Sebelum kami sepenuhnya menyelidiki kebenaran, kami tidak akan membahayakan Anda. Yang kami minta adalah Anda menginap di Misty Cloud Sect untuk waktu yang singkat. Yun Leng meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya, mencari kesempatan untuk menerobos. Namun, sesaat kemudian, dia menyerahkan harapan yang luar biasa ini dengan kecewa. Tiga lelaki tua yang berseberangan dengannya jauh melampaui dirinya baik dari segi pengalaman pertempuran dan kekuatan. Pertahanan mereka nyaris tanpa cacat. Sementara kehadiran mereka, yang tersebar di seluruh tanah terbuka, telah menekan ketinggian penerbangannya ke batas tertentu. Jika dia pergi lebih tinggi, kehadiran tiga Do Wangs yang megah dan bersatu akan menyebabkan Xiao Yan muntah darah dan mundur. Melihat Xiao Yan yang tampaknya mengabaikan kata-katanya, wajah Yun Leng bergetar. Dia perlahan-lahan melepaskan napas dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, dia berteriak dengan suara yang dalam, tangkap dia.
Tepat ketika suara Yun Leng jatuh, Xiao Yan, yang ada di langit, tiba-tiba meluncur dengan liar ke arah murid-murid Misty Cloud Sect yang duduk bersila di alun-alun. Dalam situasi seperti ini dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia membuat keributan. Anak kecil, berhentilah melakukan perlawanan. Sayangnya, niat Xiao Yan tidak luput dari mata tiga tetua dari Misty Cloud Sect. Seorang pria tua berambut putih di tengah mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Dia berubah menjadi angin liar dan ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya di jalan yang digunakan Xiao Yan untuk terjun ke bawah. Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama saat dia melihat pria tua berambut putih yang menghalangi rutenya. Dia dengan lembut mengutuk dan mengepakkan sayapnya, dengan paksa membalikkan tubuhnya. Tubuhnya baru saja berbalik ketika seorang lelaki tua berjubah putih dengan aneh melintas ke tempat yang tidak jauh dari tubuhnya. Telapak tangannya yang layu membidik Xiao Yan dan dia menjerit, "Binding Wind!" Ketika suara itu jatuh, angin liar yang datang dari segala arah melonjak keluar dari telapak tangannya. Segera, banyak tali seperti zat mulai mengelilingi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tali anginnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelimuti semua ruang di sekitar Xiao Yan. Telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba mengepal dan tali angin dengan cepat menyempit. Segera, itu membungkus Xiao Yan di dalamnya seperti kulit kepompong ulat sutera. Di tanah terbuka, murid-murid Misty Cloud Sect ini memiliki mulut terbuka lebar saat mereka menyaksikan pria tua berjubah putih yang berhasil menangkap Xiao Yan dalam gerakan pertamanya. Mereka tidak bisa menahan kagum pada pemandangan itu. Itu benar-benar tidak terduga bahwa Do Wang benar-benar akan menjadi kuat sampai sejauh itu. Xiao Yan, yang bahkan Nalan Si Jie tidak bisa kalahkan, telah ditangkap hanya dalam satu pertukaran. Perbedaan antara keduanya memang sangat besar.